Setiap orang beriman tentu sadar betul bahwa kehidupan ini tidak hanya sebatas kehidupan di dunia. Bahkan perjalanan di akhirat jauh lebih panjang, lebih lama, abadi, ya. Dan itu persiapannya harus kita jawab dengan di dunia sekarang ini. Salah satu pintunya adalah pintu jariah. Dan kalau orang berbicara jariah, tentu orang menginginkan untuk bisa memberikan jariahnya di tempat yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya Safari, kembali lagi bersama kita. Di sini akan membahas atau mengulik sedikit asrama putri STD Muhammad Nasir yang sekarang ini dalam proses pembangunan bersama Ustadz Imam Zamroji. Kemudian ada saudara kita juga di sini, Sukma, ini adalah mahasiswa semester 7, dan saya sendiri, Panca Gajah, yang sedang berkhidmat di Budaya Safari. Alumni STID. Alumni STID. Oke, jemaah Budaya Safari, kita langsung saja ke Ustadz Imam Zamroji. Kita akan membahas bagaimana sih Ustadz sejarah dari asrama putri ini, bagaimana sejarah awal kok bisa menjadi asrama. Baik. Mohon di spoiler sedikit Ustaz. Gitu ya. Iya, biar kita juga penasaran nih. Gitu ya. Terkait bagaimana sejarahnya. Antum nanya saya mungkin karena saya penghuni pertama kali ya. Iya Ustaz, karena dapat informasi seperti itu. Saya menikmati pertama memang. Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Tahun 94 alhamdulillah saya menikah. 94 menikah. Setelah 3 tahun, ya 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun ditugaskan oleh Dewan Dakwah untuk memulai dakwah dan mengembangkan dakwah di Cipayung itu. Cipayung. Saya tamat LPDI itu, LPDI Lembaga Pendidikan Dakwah Islam. LPDI ini lembaga kaderisasi dai yang dirintis, diselenggarakan oleh Dewan Dakwah. Tempatnya di Keramat Raya 45 di belakang sini. Program dari Dewan Dakwah. Sebelum LPDI itu kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Jadi antum sama saya ini sebenarnya kakak dan adik tingkat ini ceritanya. Saya ini angkatan keempat di LPDI. LPDI itu 10 angkatan. Setelah 10 angkatan kemudian statusnya ditingkatkan menjadi STID Muhammad Nasir. Antum angkatan berapa, Panca? Saya angkatan 21. 21. Sukma? 2022. 2022 angkatan keberapa ente? Oke. Jadi dulu belum seresmi seperti sekarang ya. Ada ikatan dinas begitu. Selesai studi, pengabdian dakwah 2 tahun di pedalaman. Dulu lebih inisiatif masing-masing aja. Nah, saya diajak oleh orang tua kita di sini, pembimbing Hudaya di awal-awal, Ustadz Muzayyin Muhammad Thayyib Abdul Wahab LC rahimahullah, untuk sama-sama berdakwah di Cipayung itu. Setelah Ustadz Muzayyin 6 bulan di sana. Nah, saya diajaklah di sana. Saya tinggal di masjid, dan memang saya masuk Jakarta kuliah, tinggalnya ya dari satu masjid ke masjid berikutnya. Berarti ini baru sebelum nikah, Ustaz? Oh iya, sebelum nikah dong. Masih kuliah ceritanya nih. Saya meninggalkan masjid dalam arti tidak tinggal di masjid. Bukan meninggalkan, tidak tinggal di masjid ya setelah menikah. Besok mau menikah, malam ini masih tidur di masjid saya. Jadi pada umumnya kalau keluarga muda, dai muda nikah gitu ya, itu kan kisahnya itu berpindah dari satu
kontrakan ke kontrakan berikutnya. Iya, iya, betul. Jadi kontraktor. Nah, gitu kan kira-kira gitu. Ya, kontraktor kan. Alhamdulillah saya ini termasuk yang tidak terlalu lama untuk jadi kontraktor. Itu. Karena saya menikah Mei, kemudian saya keluar dari masjid, tinggalnya pindah ke kontrakan. Kira-kira 4 bulan di kontrakan, lalu saya ditemui oleh seseorang. Nah, orang itu yang kemudian mewakafkan asrama ini. Ditemui oleh seseorang, keluarga besar kita, seorang pedagang di Tanah Abang, namanya Pak Haji Nuzli Arismal, yang dikenal dengan Haji Alay. Haji Alay, yang punya tangan di atas.com. Nah, itu Haji Alay. Beliau alhamdulillah dapat rezeki jual beli ruko kalau saya tidak salah itu. Dan waktu itu beliau dapat rezeki laba dari jual beli itu. Dan beliau nggak ada yang beliau ambil sepeser pun. Beliau datang ke Cipayung, lihat rumah dijual, harganya emang murah waktu itu. Murah. 300 meter dengan bangunan yang ada, bangunannya lebih dari 100. Ininya rumahnya. Iya, ini rumah ini. Ah, ini rumahnya. Nah, ini dibeli waktu itu cuman dengan harga 60 juta. 60 juta. Gede. Itu luas bangunan. Luas bangunan hampir 150. Allah. Tanahnya 300 meter. Dibelilah sama beliau nih. Ini beli. Kenapa murah waktu itu? Iya, kenapa Ustaz? Ini orang sana bilang ini rumah angker nih. Oh, Ini rumahnya rumah angker, pada nggak siap nih di rumah ini. makanya dijual murah. Dijual murah. Ceritanya Angkanya begitu. apa aja tuh, Ustaz? Kira-kira apa yang Waduh, terjadi ya? masa perlu Benar-benar fakta itu, Ustaz. masa perlu diceritain? Bisa sedikit ya. Nanti horor lagi ya. Ya, yang jelas ini yang jelas. Saya masuk itu kenalan lah sama penghuni, rupanya penghuni yang nggak kelihatan di sana. Hampir 4 hari itu. Ya suara tak tak tur gitu ya, depan ke samping ke belakang begitulah. Jadi saya samperin ke depan, dia ke samping, saya coba ke samping, dia ke belakang. Begitulah hampir 4 hari lah kira-kira ya. Dan iya. Tapi ini untuk posisi Ustaz, apakah memang nggak ada tetangga apa? Sekarang kan sudah ramai kalau kita lihat ini. Oh, ada tetangga. Ini kalau posisi, kalau dulu kan tetangga ada, depan tetangga, sebelah kanan tetangga, sebelah kiri memang tanah kosong. Tanah kosong. Kalau rame ya ukuran saat itu ya sudah rame lah ya. Apalagi sekarang sebelah ini kan ada apartemen 25 lantai kan. Di atas tanah 11 hektar. Itu nanti rencananya kan ada berapa lantai. Ada berapa tower, ada 6 atau berapa masing-masing 25 lantai. Kembali ceritanya. Jadi saya kenal sama beliau ini. Beliau ini lebih kenal dulu sama Allahyarham Ustadz Muzayyin, pengurus Dewan Dakwah sini, dosen kami dulu di LPDI. Dosen kami di LPDI, beliau akrab lah. Bahkan juga wajahnya mirip-mirip sama Ustadz Muzayyin tuh. Nah, beliau ini khas. Beliau kaya, rumahnya besar, usahanya maju ya. Putra-putrinya 9. Tapi yang menarik, tidak ada TV di rumah waktu itu. Di rumahnya. Di rumah nggak ada TV. Dan anaknya, kalau libur sekolah nih, itu biasanya nggak boleh berlibur begitu saja. Nah, 2 putranya itu namanya saudara Deris sama saudara Ipal. Itu juga pernah ikut Haji Hudaya Safari. Ikut umroh Hudaya Safari. Udah jadi jamaah tuh. Saudara Deris sama saudara Ipal. Ipal itu kemudian kuliah di Cina. Sekarang jadi pengembang
perumahan. Itu putra kedua, ketiga. Kalau libur dan sekolah itu sering dititip ke saya untuk biar belajar hidup mandiri, tinggal di masjid bersama saya. Jadi ya ngamprah tidur di karpet di masjid, dititipin ke masjid. Saya bujangan, tidurlah kami di ruang kecil itu bertiga dah. Ya, pagi-pagi nanti angon kambing itu apa? Gembala kambing. Terus ke sawah dan seterusnya begitu. Jadi sudah kenal memang beliau. Nah, begitu kemudian beliau lagi ke Cipayung tuh lihat rumah ini. Terus dibelilah sama beliau, ya tentu perbincangan dengan Ustadz Muzain, dengan Pak Haji Kusnandar yang ada di sana, kemudian beliau beli. Nah, begitu beliau beli, nggak tahu gimana perbincangannya, mungkin tahu saya pengantin baru, ya baru sekitar 4 bulan yang lalu ya, ngontrak gitu ya. Nah, saya kemudian disampaikan ke saya, Dek Imam, rumah ini tempatin aja. Nah, sejak itulah saya tidak lagi jadi kontraktor. Itu ceritanya. Tinggallah saya di rumah ini. Berarti dari tahun November 94. Tahun 94 itu. November 94. Saya keluar dari rumah ini itu 2007. Berapa tahun tuh? 14 tahun saya menikmati rumah ini. Berkah. Nah, sampai di 2007 belum diwakafkan ke Dewan Dakwah. Belum. Ini ceritanya belum. Tapi ini sudah kita manfaatkan untuk, ya belum dah. Pokoknya dimanfaatkan untuk umat sajalah gitu. Awalnya. Ya, jadi sudah untuk asrama mahasiswi pendidikan guru Taman Kanak-kanak Al-Quran di sini. Datang juga dari berbagai daerah di Nusantara ini, tapi belum Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir dulu. Bukan asrama langsung ST di Muhammad Nasir. Belum, masih asrama mahasiswi pendidikan guru Taman Kanak-kanak Al-Quran Nurul Hidayah namanya. Nah, dulu kita manfaatkan itu. Jadi sayalah musrifnya di situ. Pengantin baru membersamai mahasiswi, nggak mudah juga itu, ujian tersendiri itu. Iyalah, masih muda kan. Jadi musrif asramaan, asramanya Putri ada 25 dulu. Kami bersama-sama. Gitu. Nah, kami tinggal di sini. Nah, pada tahun 2000 berapa tadi? 7 ya? 2007 beliau itu ya habis pengajian, saya mengisi pengajian waktu itu di Dewan Dakwah sini, masih pengajian. Istri beliau juga ikut, anak-anaknya juga pada ikut. Ingat saya pengajiannya itu, pelatihannya itu persiapan hidup sesudah mati. Persiapan hidup. Persiapan hidup sesudah mati. Temanya itu. Itu kajian seharian. Kajian sehari di Dewan Dakwah sini, judulnya persiapan hidup sesudah mati. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Waktu itu. Nah, setelah itu tuh beliau menyampaikan ke saya gini. Beliau rupanya punya tanah juga, nggak jauh dari sini di RT yang sama. Beliau bilang, itu Dek Imam, itu tanah saya yang sebelah sana untuk Dek Imam saja. Jadi saya yang jadi cikal bakal menjadi asrama Putri kan? Bukan. Ya, yang sekarang jadi rumah saya. Yang sekarang di rumah Ustadz. Yang saya tempatin itu 2007 itu beliau bilang, Dek Imam, itu tanah sebelah sana itu untuk Dek Imam saja. Beliau itu manggil saya Dek. Dek Imam itu tanah itu untuk Dek Imam saja. Gitu. Beliau punya tanah selain ini. Terus nggak lama sehari berdua sertifikat dikasihkan ke saya. Nah, saya masih tinggal di sini. Masih ini. Terus kemudian rupanya beliau berpikir asrama ini yang saya tinggalin dulu ini, yang 300 meter ini, itu mau diwakafkan oleh beliau. Oh, diwakafin. Diwakafin. Dan kita waktu itu menyampaikan sebaiknya diwakafkan saja ke Dewan
dakwah. Ustaz ngalihin ke Dewan Dakwah. Nah, diwakafkanlah ke Dewan Dakwah. Diwakafkan ke Dewan Dakwah tahun 2007 itu. Diwakafkan ke Dewan Dakwah. Berarti sudah diwakafkan ke Dewan Dakwah. Sementara saya pindah. Saya kemudian mencoba mulai membangun lah di atas tanah yang dikasih oleh beliau itu. Gitu. Kemudian saya mulai membangun ya ala kadarnya begitu, dan saya lihat sudah saatnya saya pindah walaupun masih bata, belum diplester, sampai sekarang juga belum diplester gitu ya. Akhirnya menjadi khas gitu. Akhirnya saya pindah saja. Pindah. Nah, kemudian tempat ini ada pelanjutnya. Oh, jadi di 2007 itu langsung jadi asrama, Ustaz? Sudah ada asrama, kan asrama sudah ada dari sejak 94. Setelah Ustaz Imam ini nikah. Enggak, maksudnya menjadi asrama STID. Iya. Menjadi asrama STID itu tahun 2007 juga sudah, kan STID memerlukan asrama putri waktu itu. Bersamaan dengan itu STID memerlukan asrama putri. Karena waktu itu asramanya baru asramanya itu awalnya hanya di Komplek Muslimat Center, tapi kan kemudian kurang tempat. Nah, kemudian dijadikanlah asrama. Nah, setelah saya itu kemudian yang menempati tempat itu kan saya pindah. Menempati tempat itu adalah Dr. Misbahul Anam, Ustadz Misbahul Anam. Yeah. Dan beliau juga berperan sebagai musrif juga. Musrif. Kemudian bersamaan dengan Dr. Misbah kita dengar Dr. Zain An-Najah mau pulang dari Mesir. Pulang dari Mesir. Ini gimana caranya ya? Agar tempat ini, biar Dr. Zain ada tempat. Akhirnya rumah itu disekat jadi 2. Oh, ya tadinya 1 disekat. Nah, disekatlah menjadi 2. Sebelahnya untuk rumahnya Dr. Zain. Nah, Dr. Zain ingat itu. Nyekatnya itu dulu perlu duit 10 jutaan. Ingat itu, disekat, bikin ini, jadilah di situ Ustadz Misbah sama Dr. Zain. Nah, sementara asramanya bukan di rumah itu, bukan rumah induknya, kan ada 2 bangunan kan? Ya, ada 2 bangunan, ada bangunan sebelah. Nah, sebelahnya itu untuk asrama. Itu dulu menampung berapa mahasiswa? Kalau yang sebelah itu dulu nggak lebih, cuma 25 aja paling maksimal 30 lah. 30. Tapi agak leluasa itu 20 lah. Waktu itu ya. Karena rumah induknya kan dipakai rumah Ustadz. Itu kan ada bangunan sebelah. Ya, yang putih-putih itu. Yang bangunan sebelah itu. Nah, jadi Dr. Zain di situ, Ustadz Misbah di situ, kemudian mahasiswi di sebelah. Tapi mahasiswi ini sudah STID Muhammad Nasir. Sudah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir sudah. Itu bukan lagi PGTK. Jadi kalau saya hitung-hitung nih, sampai sekarang Ustadz yang pernah tinggal di sini itu ada 12 keluarga Ustadz. 12 keluarga. Ada saya duluan, Ustadz Misbah, Ustadz Zain An-Najah, Dr. Zain, kemudian ada Ustadz Firdaus, Ustadz Arif, Ustadz Agus Samsono, Ustadz banyak lagi lah, 12. Setahu saya 12 orang. 12 pernah menempati ini. Nah, setelah 12 itu, kan asrama semakin nggak muat itu. Keperluan mahasiswi semakin banyak. Akhirnya jatahnya Ustadz semakin diperkecil. Diperkecil berapa? Gitu. Tadinya 2, 1 aja. Untuk rumah Ustadz. So, akhirnya yang sebelahnya dipakai asrama juga. Nampunglah itu kira-kira 40 jadinya. Oke, 40 mahasiswi. Lama-lama setelah 12 Ustadz ini, mahasiswi semakin banyak. Semakin nggak ketampung. Akhirnya sekarang nggak ada lagi Ustadz yang tinggal di situ. Tegusur nih cerita Ustadz nih. Jadi nggak dibarengin sama Ustadz itu kira-kira dari tahun berapa? Baru, belum lama. Oh, belum lama. Belum lama, kira-kira setahun 2 tahun belakangan aja. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak sama sekali karena apa? Keperluan tempat. Oh, kurang.
Nah itu jadi Masya Allah ya, ini kalau dilihat dari sisi pemanfaatan, boleh disebut nyaris tidak ada ruang di tempat ini yang tidak termanfaatkan. Insya Allah. Itu betapa nikmatnya itu. Sebelum Yang kita wakaf semakin itu. jauh, Ustaz, mungkin kira-kira kalau kita lihat dari usia bangunan ini, kira-kira udah berapa puluh tahun kira-kira? Kalau bangunan yang saya tempati itu, bangunan yang Indo itu, ya saya masuk 94 ya. 94. Waktu saya masuk itu jangan-jangan sudah 20-an tahun. 20 tahun. Dan itu ternyata bangunannya kan amat sangat sederhana ya. Iya, betul. Nyaris nggak pakai cakar ayam ya. Ketahuan sekarang setelah dibongkar ini kan. Betul. Dan tadinya rencananya mau dinaikin saja kan. Alhamdulillah diputuskan dibongkar. Tadinya kan mau ganti atap tuh. Iya. Tapi alhamdulillah diputuskan dibongkar. Itu ya itulah nikmat dari Allah itu. Kalau sampai langsung dinaikin, langsung diganti atap, tapi tidak dibongkar. Oh, malah bahaya. Gitu kira. Berarti perkiraan usia bangunan ini dari tahun 70-an lah Ustaz ya. Berarti udah mulai. Ya sekitar itulah ya. Kalau 94 ya 70, 75 menjelang 80 lah. Kira-kira segitulah. Itu memang udah lumayan tua. Berapa dihitung tuh? Sampai 2025. Ya kalau 75 sampai 2025 berapa tahun? Kira-kira 75 50 tahun ya. 50 tahunan ya. Ya 50 ya kira-kira gitulah ya. Dan memang struktur bangunannya tidak cukup kuat nampaknya. Nah, oke, satu lagi yang saya ingin sebut. Satu lagi yang saya sebut ya. Jadi selain tempat ini adalah Masya Allah barokah ya, 12 ustadz. Tapi yang menarik, Apa itu? rata-rata ustadz yang sudah keluar dari sini, yang paling lama kan saya, 14 tahun. Masya Allah. Pak Zen itu nggak sampai 14 tahun. Alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk bisa beli rumah di luar. Masya Allah. Pindahlah Ustadz Zen. Masuk baru lagi. Ustadz Misbah, yang lebih dulu dari Pak Zen kan? Alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk bisa punya rumah di luar. Pindahlah Ustadz Misbah. Masya Allah. Ustadz Arif juga begitu. Menikmati di sini. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Ya rezekinya macam-macam. Ada rezeki warisan lah. Ada rezeki dibangunin sama jamaah lah. Kalau saya rezekinya lain lagi. Udah tanah dikasih. Gitu kan? Rezeki saya tuh. Terus kemudian masyarakat bangunin rame-rame. Saya nggak punya uang. Saya punya anak 4 waktu itu. Bangun saya punya anak 4, mau menyelesaikan S2, bayar sendiri kan. Saya hanya punya tabungan 8 juta untuk bayar kuliah dan ujian tesis. Saya nggak punya uang. Alhamdulillah. Tanah dikasih, masyarakat bangunkan, ada orang minjemin, ada orang ngasih, macam-macam. Jadilah rumah saya sekarang. Makanya waktu saya pindah itu, saya umumkan ke masyarakat bahwa rumah ini adalah rumah dakwah. Rumah dakwah. Rumah ini rumah umat. Ini kalau yang ngasih satu-satu ngambil nih, kayaknya udah nggak ada yang sisa nih rumah. Begitulah kira-kira. Sampai hari ini saja, lantai rumah saya itu, keramiknya itu, ada yang ngasih dan sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang ngasih. Karena dia pesan, saya ngasih pesannya sama yang memberikan ke saya, jangan pernah menyebut nama saya. Maka saya sampai hari ini nggak tahu siapa yang ngasih. Gitu. Biasa. Ustadz Musa juga begitu, begitulah ceritanya ya. Itu barokahnya dan saya nggak tahu persis ya. Kalau dari sisi ustadznya yang pernah tinggal di sini 12 keluarga. 12 keluarga. 12 keluarga ya, 12 ustadz sama keluarganya. Kalau mahasiswi yang pernah tinggal di sini nggak tahu berapa jumlahnya itu. Udah banyak sekali itu dari tahun itu. Dikaliin saja kalau per tahunnya mengeluarkan 25, 30 aja saat itu ya. Tapi kalau sekarang kan semua dipakai hampir 50 dan bangunan ini kan insya Allah nanti satu lantai saja akan menampung sekitar 100 kalau 2
2 lantai mungkin bisa 150. Mungkin begitu. Itu Masya Allah ya. Itu insya Allah ya. Insya Allah kalau dari sisi pemanfaatan, dari sejak ini diberikan amanah kepada kami waktu itu, kepada Ustadz Muzayin yang lebih senior ya, termasuk kepada saya, alhamdulillah nyaris ini tempat termanfaatkan. Termanfaatkan. Dan kesini apalagi setelah dipakai asrama mahasiswi, bukan hanya termanfaatkan, tetapi pemanfaatannya dalam tanda petik rada dipaksakan bersempit-sempit ria. Nah, kira-kira gitu. Dan Masya Allah itu gimana pahalanya, saya suka bayangkan ya. Pahalanya mengalir kepada wakifnya itu. Sampai bahkan ribuan udah mungkin ya, yang sempat tinggal di sana. Loh, apalagi yang alumni dari situ jadi guru ngaji, buka rumah tahfidz di mana, buka ini, sudah hafal Quran, yang ini, yang itu. Masya Allah, istri Pak Rektor STID alumni sini. Waktu PGTK masih. Itu alumni sini juga. Istrinya Ustadz Heri Sitorus juga alumni dari sini. Istrinya Ustadz Ujang Abidin alumni juga dari sini. Direktur Hudaya itu alumni dari sini. Gitu. Dan maksudnya guru ngaji, ngajar ini, tahfidzul Quran, Masya Allah. Jadi insya Allah ini nanti kalau bangunan ini didesain sedemikian rupa, juga kekuatannya lebih dikuatkan begitu, sehingga bisa ditingkat ke atas, apalagi ke atasnya lagi, kalau bisa sampai 3 lantai gitu. Karena sebelahnya apartemen udah 25 lantai. Sekarang jadi tempat yang lumayan strategis kan? Itu Masya Allah. Kalau nampung 150 mahasiswi. Dan kemudian mereka nanti berdakwah di berbagai daerah. Masya Allah pahalanya ngalir luar biasa itu. Dari amal jariah ya? Iya, amal jariah insya Allah. Insya Allah. Oke, saat itu mungkin dari segi sejarah. Oke. Kemudian kan ini alhamdulillah sudah diputuskan untuk pembangunan asrama. Ini awal mulanya siapa yang punya gagasan satu dibangun? Karena kan ini kita lihat ini sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak ini. Oke. Ini gimana kan? Gagasannya sebenarnya karena didesak oleh keadaan ya. Keadaan yang besar ya. Keadaan yang mendesak. Coba nanti ada dokumennya itu. Ada dokumennya sebelum diambrukin ya. Sebelum diambrukin. Ini asrama, penghuninya banyak, mahasiswa yang tinggal banyak, tapi kerjaannya seringnya bocor terus. Bocor. Bocor ya. Berkali-kali bocor. Itu dari kampus betulin terus itu. Bocor. Pada akhirnya udah nggak bisa dibetulin. Akhirnya apa? Ditutup pakai terpal. Ditutup pakai terpal. Nanti mungkin ada kali ya foto-foto sebelumnya, nanti dilihatlah. Ditutup pakai terpal. Karena naiknya juga udah susah. Takut kemudian kita kalau naik ambruk. Ditutuplah pakai terpal. Jadi terakhir itu ditutup pakai terpal. Nah, pada saat ditutup pakai terpal itulah, ini gimana kalau nanti tiba-tiba ambruk karena udah tua, gitu kan? Gimana? Disitulah saya bilang, idenya itu dari keadaan. Di satu sisi penghuninya semakin banyak, mahasiswanya semakin banyak. Di sisi yang lain, bangunannya semakin tua. Mungkin kalau bangunannya dulunya bagus ya, mungkin masih cukup kokoh kali ya. Tapi karena memang bangunan dulunya itu sepertinya agak ala kadarnya, maka mengkhawatirkan. Di saat itulah, bismillah. Bismillahnya kapan? Mau berangkat haji tahun lalu. Kita berunding, mau berangkat haji dengan pimpinan Dewan Dakwah. Gimana nih? Kita ngajak jamaah haji tahun 2025 berarti dong? Iya, tahun 2025. Ya, tahun 2025 untuk kita ajak komitmen tanah sucinya
investasi akhiratnya proyek yang mana nih? Diputuskanlah ini yang mendesak. Bukan asrama ya. Gitu, ini yang mendesak. Alhamdulillah, waktu haji ada komitmen tanah suci di Madinah. Patungan deh alumni. Patungan alumni. Terkumpul berapa ya? Saya lupa persisnya itu. Ada juga terkumpul 170-an mungkin ya. Itulah dipakai modal memulai. Bismillah. Walaupun anggarannya berapa? 950 900. Ya, kita berharap begini. 900 itu kan mulainya dari nol kan. Nggak mungkin akan ada 900 kan kalau nggak dari satu toh. Ya, insya Allah ini bukan lagi dari satu. Ini sudah dari 170-an. Gitu. Saya persis angkanya saya lupa. Kalau nggak salah 170-an. Insya Allah bismillah dimulai. Maka pulang haji kemarin dibongkar. Awalnya sebenarnya nggak berpikir dibongkar ya akhi. Pengen direnovasi. Kan kita nyampaikan kepada jamaah haji waktu di Madinahnya juga masih skenario awal. Untuk apa? Memperbaiki atap. Atapnya aja awalnya. Bongkar belum ada saja, hanya ingin merenovasi. Belum waktu itu ingin merenovasi gimana nggak bocor lagi, gimana nggak pakai ditutup terpal lagi. Akhirnya setelah tukang didatangkan segala macam dicek nggak mungkin ini harus diambrukin, bahaya ini. Bahkan untuk direnovasi lagi Nggak mungkin. Naik juga orang takut. Kalau sampai ambruk, alhamdulillah ketahuan itu. Akhirnya dibongkar. Nah, pertanyaannya, dibongkar kan 900 sekian. 958 juta. Ini baru mulai 170 sekian. Saya ingin katakan tadi, kan 900 juga dari angka 1 toh. Insya Allah ini bukan satu lagi. Ini sudah 170. Insya Allah. Insya Allah Allah Maha Kaya. Allah yang maha menggerakkan hati-hati orang-orang kaya. Masa peluang emas seperti begini nih, jelas. Ada orang bangun masjid, nyari jamaahnya nggak mudah. Ada orang bangunin madrasah, belum tentu termanfaatkan. Ini jelas mahasiswinya sudah siap. Bahkan untuk memulai ini, membongkar ini, kita nggak mudah tuh. Nyari ke sana sini untuk nyari rumah untuk nampung sementara mahasiswi. Jadi diungsikan. Diungsikan dulu ceritanya ini. Jadi kalau ini jadi tinggal dibalikin saja sudah. Nggak ada jeda sehari untuk tidak bermanfaat ini bangunan. Berarti sekarang ini dikontrakin dulu nih. Dikontrakin dulu, nunggu ini selesai. Dan ini jangan-jangan nanti jadi paling favoritnya asrama mahasiswi nih. Kayaknya paling cakep nih kayaknya. Gitu. Gitu. Jadi modalnya kan kita biasa di Dewan Dakwah ini ya modalnya ya ikhtiar harus dilakukan. Kalau pesan Pak Nasir kan mulailah dari apa yang ada. Gitu. Kalau nunggu sampai 900 terkumpul ya kapan mulainya? Kita yakin saja masih banyak hamba-hamba Allah ini yang Allah berikan rizki kepada mereka dan mereka punya niat baik untuk ikut investasi. Cuman kadang-kadang mereka ini nggak tahu investasi yang terbaik di mana dilakukan. Oleh karena itu, antum nggak usah ragu-ragu, ajak saja. Wong mereka itu juga pengen punya tabungan di akhirat. Mereka juga pengen punya investasi di negeri akhirat. Cuman kadang-kadang nggak tahu kemana harus menginvestasikan sebagian hartanya di akhirat itu. Nah, ini ada peluang emas. Mudah-mudahan antum sendiri yang nggak ada duit, duitnya banyak padahal, yang nggak ada duit, paling nggak mengajak orang biar dapat pahala kan. Gitu. Kalau saya, kalau saya udah saya ngajak aja. Ngajak dong tetap dapat pahala nih. Dia tetap dapat apa kan? Man sanna sunnatan hasanatan atau man dalla ala khairin kan. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan Allah berikan pahala. Iya, begitu. Iya kayak multi level gitu kan, marketing begitu. Tapi ini halal ini gitu kan. Jadi maksud saya ingin katakan begini ya. Saya ingin katakan ini pertama.
Ini sudah fakta ya. Ini Masya Allah ya, faktanya itu ini dari sini sudah menghantarkan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah ya, banyak ustadz. Dan Masya Allah ya, Dr. Zain Seram berkiprah, Dr. Misbah ya banyak berkiprah, macam-macam ya, banyaklah di sini menghantarkan itu. Dan sudah berapa alumninya, dan sekarang mahasiswinya masih dicariin kontrakan. Begitu nanti jadi, jangan-jangan jadi pagi hari dinyatakan jadi, siangnya udah langsung pindah gitu loh. Nah itu kan nggak ada jeda. Jadi itu kita mesti yakin, dan nggak usah malu, wong bukan untuk diri kita kok. Bukan untuk diri kita kan, untuk mengajak orang, memberikan kesempatan kepada orang, ya kita ajak aja. Itu. Berarti ini dari permulaan dari komitmen jamaah haji di tahun 2025. 2025 komitmennya waktu itu di Madinah. Kita udah disampaikan waktu di Mina. Yang menyampaikan Ustaz Isom kalau nggak salah di Mina. Lalu kemudian kita ingatkan waktu di Mekah udah mulai itu. Pokoknya judulnya komitmen tanah suci deh. Saya cerita-cerita kan waktu itu pembimbingnya saya sama Ustaz Isom kan. Saya cerita-cerita juga tentang hal ini. Begitulah kami yang biasa mengajak jamaah budaya safari, jamaah haji maupun jamaah umroh. Dan ini ajakan kan bukan untuk kita, kan untuk beliau sendiri, dan kita juga ingin juga kita mendapatkan dengan cara kita mengajak. Mudah-mudahan kita kalau punya dikit-dikit juga bisa ikut sertalah gitu. Gitu kira-kira. Jadi kalau untuk asrama kita berapa persen kira-kira nih pembangunannya? Pembangunannya berapa persen ya? Pak Tukang yang 90%. Berapa? 40%? Saya nggak begitu Pak Tukang yang paham nih. Sekitar 40 ya. Kalau 40% ya masih ada kesempatan. Itu dalam jangka berarti dari awal pembongkaran sampai sekarang udah berapa bulan? Berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Dalam jangka 3 bulan sudah terbangun 40%. 40%. 40%. Masuk cepat, Ustaz. Iya, mudah-mudahan yang 60%-nya jangan lama-lama. Jangan dihitung 40% 3 bulan, 60-nya jadi 4 bulan nanti. 60-nya kalau bisa 2 bulan, sebulan. Ini mahasiswa udah nunggu banget ini. Iya, Mas, ya, Bang. Gitu, mahasiswa udah nunggu. Kita ajak dulu nih para penonton pemirsa. Ini ternyata rumah ini tuh, asrama ini bukan rumah asrama mahasiswa aja, tapi rumah perjuangan para ustadz juga ya. Iya betul. Dulu waktu tsunami, saya sebutin lagi. Waktu tsunami, kan saya diberikan amanah menjadi ketua kafilah pecinta Quran. Yang ditugaskan oleh Dewan Dakwah, terdiri dari 99 relawan, dosen dan mahasiswa, maupun juga masyarakat, bergerak di 33 titik di Aceh. Markasnya di mana? Di sini. Di asrama ini. Di asrama sini markasnya. Pasca keberangkatannya di sini. Gitu. Oke, mungkin udah ada nih soalnya nih. Ini asik sekali ngobrolnya sama Ustadz Imam. Tema dilanjut ya. Sudah berapa menit, bahkan dari 1 jamnya kita ngobrol tidak terasa. Khair, insyaallah. Baik. Oke, mungkin kita akan closing. Jadi untuk para jamaah sekalian, Ustaz, untuk closing ajakan ya, mungkin ada penyampaian dari Ustadz untuk kepada para pemirsa sekalian. Baik. Kalau saya kira gini, setiap orang beriman tentu sadar betul bahwa kehidupan ini tidak hanya sebatas kehidupan di dunia. Bahkan perjalanan di akhirat jauh lebih panjang, lebih lama, abadi, ya. Dan itu persiapannya harus kita jawab dengan di dunia sekarang ini. Salah satu pintunya adalah pintu jariah. Dan kalau orang berbicara jariah, tentu orang menginginkan untuk bisa memberikan jariahnya di tempat yang tepat. Saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini ya, dan ayo kita sampaikan kepada semua pihak bahwa asrama mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir adalah tempat yang tepat untuk kita menitipkan jariah kita. Insyaallah. Karena sekali lagi tadi saya katakan, jangankan kosong,
jangankan berpikir nyari murid. Hari ini dinyatakan selesai bangunannya, mungkin tidak sampai 1 jam, insya Allah tempat itu langsung dimanfaatkan. Dan itu bukan hanya akan, tapi memang yang sudah berlangsung selama ini juga begitu. Tidak ada tempat yang kosong di tempat ini kecuali dimanfaatkan. Insya Allah. Gitu. Terima kasih. Masya Allah, mungkin itu aja closing dari Ustadz. Kemudian kami ajak kepada para jemaah sekalian lagi. Kita ini masih ada 60% lagi. Jangan lupa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada muslimin yang sudah memberikan, dan doanya mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau kemarin dia berinfak untuk atas nama dirinya, mungkin atas nama istrinya, sekarang berpikirlah berinfak juga lah untuk atas nama orang tua. Kan kita juga menjadi begini, ini perjuangan dari orang tua kita kan. Jangan lupa juga lah infak untuk mertua, apalagi yang sudah meninggal, begitulah. Jadi kita doakan selalu. Kita yakin ya, kita harus yakin nih, mana qasad shadaqatun min mal. Harta itu tidak akan menjadi berkurang disebabkan karena sedekah. Yakin itu. Sedekah dikeluarkan cara Allah dengan caranya, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Masya Allah. Itu. Nggak ada ruginya lah, pokoknya infak di produk. Ya, insya Allah. Silahkan Mas Manda, di closing. Pemirsa pada Zakari, mungkin ini aja informasi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para muslimin dan pemirsa di rumah. Kemudian silahkan ambil peran dalam pembangunan ini. Semoga kita semua mendapatkan amal jariah dalamnya. Mungkin sekian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.